Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share lagi untuk kegiatan atau rutinitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Dan seperti biasa ya teman-teman, sebelum aku lanjut ke video, aku mau ucapin terima kasih dulu buat kalian semua yang udah klik video ini dan nontonin juga video aku. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungannya dan tentunya juga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke teman-teman, jadi ini tuh aku lagi bongkarin belanjaan sayur. Tadi pagi aku itu belanja ya teman-teman. Ini aku pulang tuh sekitaran jam berapa ya? Jam setengah 9 kalau nggak salah ya. Jadi emang tadi tuh tumben banget aku belanjanya pagi. Biasanya setengah 9 tuh aku baru berangkat ke pasar. Nah tadi itu aku sekitaran jam 8 kurang tuh udah berangkat ke pasar. Tapi waktu di pasar emang nggak aku videoin ya teman-teman. Soalnya kadang itu kayak apa ya? Ribet gitu juga kan, makanya kalau menurut aku ribet ya udah deh nggak usah gitu. Terus ini aku udah sampai di rumah nih, aku bongkarin semuanya. Terus aku itu kalau belanja biasanya apa ya teman-teman, nggak harus stok 1 minggu gitu enggak. Jadi paling nggak tuh bisa buat 4 hari ke depan atau berapa ya, 3 hari atau berapa gitu loh teman-teman. Jadi misalnya sekiranya kadang ada kalanya kita di tengah-tengah misalnya kita udah food prep kayak gini ya teman-teman, udah nyatet juga misalnya belanja ini bakalan dimasak apa, kayak gitu kan pasti udah ada planning gitu kan. Kadang tuh tiba-tiba di tengah-tengah tuh kayak, males gitu loh teman-teman, ya tuh biasanya ya udah aku kalau males, terus, pengen beli aku ya beli sih teman-teman. Jadi nggak harus full masak terus gitu, enggak. Yang penting itu di kulkas, wajib ada stok gitu. Jadi ini tadi aku belanja habis berapa ya teman-teman, 100.000 ya teman-teman. Nggak sampai sih ya, tapi aku bilangnya 100.000 gitu aja. Nah ini tadi aku belanjanya juga apa ya teman-teman, nggak lengkap-lengkap banget, enggak. Jadi ini belanja versi aku aja sih teman-teman. Ini ada terong, ada wortel, dan yang paling wajib tadi tuh kayak bumbu. Jadi bumbu yang aku maksud itu kayak bawang merah, bawang putih, sama cabai gitu kan. Tadi untuk cabai aku belinya itu lengkap, jadi cabai pedes, cabai keriting merah, keriting hijau gitu. Jadi yang biasa aku pakai aja sih teman-teman, untuk cabai lalap atau mungkin cabai yang lain itu biasanya enggak sih, intinya yang aku pakai aja. Dan ini aku lagi petikin kemangi nih teman-teman. Tadi aku beli kemangi, satu ikat itu harganya 3.000. Dan untuk kemangi sesuai pengalaman aku biasanya kalau disimpan gitu aja itu tuh kayak cepet kering ya teman-teman, tapi kalau aku taruh di wadah tuh biasanya tahan sampai 2 harian gitu tahan. Terus lanjut ini ada kangkung juga, aku beli satu ikat itu 4.000, tapi biasanya kangkung itu kan banyak gitu loh teman-teman. Jadi ini aku petikin dulu, nanti aku taruh di kresek nih teman-teman, soalnya nggak muat, wadah aku tuh nggak muat teman-teman. Jadi ya udah aku taruh di sini aja, yang penting itu tertutup gitu loh teman-teman. Jadi kalau tertutup itu kan nggak bakalan layu, juga nggak bakalan kering. Terus tadi aku nggak bisa sebutin satu-satu sih teman-teman. Tadi aku beli sayur sop juga. Terus ada kol, ada sawi putih. Apa ya, aku lupa. Intinya aku nggak bisa nyebutin deh teman-teman. Yang jelas intinya aku tadi bawa uangnya 100.000. Terus tadi aku beli hati ayam sama apa ya tadi? Itu ya teman-teman, aku beli hati ayam itu 10.000. Jadi per pasangnya tuh harganya 2.000. Jadi kan dapat 5 pasang gitu. Sama beli apa ya, ceker ya teman-teman, ceker sama kepala itu aku minta setengah kilo itu campur gitu, harganya juga sama 10.000. Dan oke teman-teman, udah selesai aku natanya, terus lanjut aku taruh di kulkas sekalian ya. Jadi ini bingung nih aku, nggak cukup gitu tempatnya. Tapi aku muat-muatin ternyata cukup. Nah setelah itu baru deh nih aku sapu-sapu teman-teman, soalnya lumayan kotor juga kan. Tadi itu ada itu kan aku beli daun bawang juga. Daun bawang kan biasanya ada tanahnya gitu loh teman-teman. Nah itu kotor. Ini aku sapu, aku timpal gini aja sih teman-teman. Cuman bagian dapurnya aja yang aku sapu. Oke, untuk selanjutnya ini aku mau balikin dulu cucian piring aku yang tadi pagi sebelum aku berangkat ke pasar ya teman-teman. Soalnya kan aku mau masak ya, aku belum masak nih. Jadi habis belanja niatnya emang mau masak. Ini aku taruh di raknya atau di tempatnya dulu, soalnya kayak penuh gitu loh teman-teman. Nanti aku bakalan kerepotan juga misalnya mau nyuci sayuran atau nyuci-nyuci apa kayak gitu, bakalan kerepotan. Jadi ya udah ini aku balikin dulu.
Oke, berikutnya ini aku mau itu ya teman-teman, nyuci ya, aku tuh mau nyuci, tadinya mau nyuci hati ampela sama ceker, tapi nanti ya, karena, ini aku mau irisin dulu, ini apa sih teman-teman, nangka muda ya. Jadi niatnya mau dibikin gulai gitu ya. Jadi nangka muda, kacang panjang, sama, bakalan aku kasih tadi ya, si ceker sama kepala gitu kan. Jadi apa ya nyebutnya, gulai campur-campur gitu sih ya menurut aku. Biasanya kan kalau gulai itu ya ayam aja kayak gitu. Kalau enggak ya sayuran aja gitu kan. Tapi kalau ini aku campur ya teman-teman, ya nggak apa-apa nyoba-nyoba gitu. Terus setelah aku siapin tadi bahan yang lain udah aku potongin, lanjut ini aku cuci hati ayam, terus sama cekernya, kepalanya juga. Dan untuk hati ayam aku cuci sekalian aja tapi nggak aku masak sih teman-teman, aku masaknya mungkin besok. Terus setelah aku cuci, ini apa, ceker sama kepalanya aku rebus dulu ya teman-teman, tapi ini nggak aku pakai semua, ternyata kan banyak ya cekernya. Jadi cekernya mungkin separuh, terus kepala ayamnya aku pakai semuanya. Aku biasanya kalau masak olahan ayam apapun itu emang harus dimasak dulu deh teman-teman, jadi direbus dulu mateng, baru nanti dimasak ulang gitu. Jadi misalnya bikin sayur sop juga gitu sih teman-teman, aku nggak bisa direbus dulu, maksudnya kuahnya dipakai gitu loh teman-teman, aku nggak bisa, entah kenapa. Padahal, ada maksudnya tuh bisa gitu ya teman, dan boleh gitu kan harusnya, tapi kalau akunya kurang suka, jadi ya udah, ayamnya dimatengin dulu baru nanti dimasak ulang. Dan oke teman-teman, ini untuk hati ayam udah aku bersihkan terus aku taruh di kulkas ya. Lanjut aku mau siapin dulu perbumbuan buat bikin gulai. Aku biasanya kalau bikin gulai itu bumbunya double sih teman-teman. Jadi bumbu bikin sendiri sama nanti aku tambah bumbu instannya juga. Soalnya kalau bikin bumbu sendiri, kalau aku pribadi itu kayak rasanya tuh belum pas gitu loh teman-teman. Jadi ya udah aku tambahin sama bumbu instannya. Ini ada cabe, bawang merah, bawang putih. Aku pakai cabenya double, cabe keriting merah sama yang pedes. Tapi sesuai selera aja sih teman-teman. Kalau misalnya nggak suka pedes, cabenya diutuhin aja atau nggak pakai cabe juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku pengen pedes gitu. Tapi bukan yang pedes banget ya teman-teman. Jadi kayak pedesnya samar-samar gitu. Terus ini aku tadi udah itu apa? Ambil si cekernya, jadi cekernya kan udah itu ya teman-teman, udah empuk. Terus berikutnya aku mau rebus dulu si nangka mudanya. Kalau nggak direbus dulu sebenarnya nggak apa-apa, tapi menurut aku nanti kelamaan gitu kan masaknya, jadi lebih cepetnya dimasak dulu aja. Oke, berikutnya aku lanjut mau cuci dulu perbumbuannya teman-teman, bawang merah, bawang putih yang aku siapin tadi. Jadi kan mau aku halusin, aku blender gitu kan ya. Jadi ini tadi bumbunya, bumbu apa itu, gulai itu ya teman-teman, ada bawang merah, bawang putih, cabe, terus aku kasih kunyit juga, terus apa ya, kemiri kalau nggak salah, heeh. Aku biasanya kalau masak ya ada kunyit-kunyitnya, itu kunyitnya juga double, jadi kunyit asli sama kunyit bubuknya juga. Dan udah selesai teman-teman halusin bumbunya, terus nih aku lihat nih ternyata juga udah mateng kan buat si apa, nangka mudanya. Sebenarnya buat ngilangin getahnya juga sih teman-teman. Terus tadi aku ngirisin si nangka mudanya juga pakai sarung tangan. Itu bukan gaya-gayaan atau sok-sokan sih teman-teman, karena emang getahnya ada gitu loh. Kalau ada getahnya itu biasanya susah ngilanginnya daripada susah kan, makanya aku pakai sarung tangan plastik. Nah, berikutnya nih aku udah siapin wajan, aku mau numis dulu si bumbunya ya, teman-teman. Ini tadi kan aku halusin bumbunya tuh pakai air, jadi ini nanti numisnya emang agak lama, aku biarin sampai bener-bener mateng sama bener-bener menyusut gitu. Dan ini tuh posisinya waktu setengah mateng sih teman-teman, aku langsung cemplungin bumbu instannya, jadi dijadiin satu gitu. Kalau bumbu instan tuh warnanya nggak kuning sih teman-teman, jadi dia agak coklat gitu. Terus kalau dicampur sama bumbu aku yang aku bikin ya jadinya nggak kuning, jadi kayak apa ini ya, coklat-coklat gitu kan. Nah setelah itu aku cemplungin si kacang panjang, terus aku cemplungin juga
si ayam tadi ya, ceker ayam sama kepalanya juga, terus lanjut si itu ya nangka muda. Jadi intinya dicemplungin aja semuanya, diaduk-aduk sampai merata, baru deh dikasih sama air ya. Untuk air sesuai selera aja, kalian mau kuahnya yang banyak atau enggak gitu. Tapi kalau aku pribadi suka yang kuahnya banyak, jadi ini airnya lumayan banyak ya teman-teman. Nah setelah dikasih air, terus dibumbuin gula, garam, penyedap. Jadi bumbunya itu tambahan gitu loh teman-teman. Soalnya kan aku udah pakai bumbu instan juga. Misalnya kurang asin ya tambahin garam kayak gitu. Nah setelah itu aku juga tambahin santan nih teman-teman ya. Ini aku tambahin santan, aku selalu pakai santan instan. Jadi jarang banget sih teman-teman aku pakai santan peres, itu jarang. Emang aku lebih sukanya pakai yang instan. Dan ini diaduk-aduk, ditunggu sampai benar-benar tanak atau matang ya teman-teman. Ini tuh kan udah empuk semuanya, kacang panjangnya juga nggak terlalu lama kan kalau misalnya dimasak. Jadi diicip-icip udah oke, berarti udah matang. Dan yang terakhir aku mau siapin nasi karena habis ini aku juga mau makan. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa teman-teman di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.